Selamat siang semuanya. Mari kita buka kebaktian kita pada siang hari ini dengan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan, karena pada hari ini Tuhan kami sudah dapat datang beribadah kepadamu Tuhan. Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami hari ini dalam tangan-Mu. Biarlah apa yang Engkau akan sampaikan pada kami dapat menjadi berkat dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami panjatkan doa ini. Amin. Mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan, karena Tuhan itu sangat baik pada kita semua. Mari kita angkat pujian berikut ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih
Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Kita katakan kepada Tuhan lebih lagi ya. Kita lebih cepat lagi katakan kepada Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oh, katakan syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, mari kita nyanyikan pujian ini. Kau
Baik, shalom semuanya. Kita bersyukur pada siang hari ini untuk kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, di mana Dia masih berikan kita kekuatan, kesehatan, sehingga dalam hari-hari ini kita bisa melewati kehidupan kita penuh dengan sukacita dan ucapan syukur. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan pada siang hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan masih menyediakan waktu yang begitu indah untuk kita bisa bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita terlebih dahulu satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di kerajaan surga, kami sangat berterima kasih Tuhan pada siang hari ini jika Engkau masih memberikan kami kesehatan sehingga kami masih diberikan kesempatan pada siang ini khususnya untuk belajar firman Tuhan. Biarlah setiap pembelajaran firman Tuhan yang kami lakukan pada siang hari ini bisa kami renungkan, bisa kami pahami, sehingga kebenarannya bisa kami terapkan dalam kehidupan kami. Berkati kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Baik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Alkitab kita. Kita bisa melihatnya dari Roma pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-23. Dengan tema yang diberikan pada siang hari ini ialah kuasa yang memerdekakan. Baik, kita baca Alkitab kita. Saya akan membacanya dan saudara sekalian bisa mendengarkannya. Kitab Roma pasal 6 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-23 berbunyi, "Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Baik, amin untuk pembacaan firman Tuhan pada siang hari ini. Sekilas atau sejenak ketika kita melihat kitab Roma ini adalah sebuah pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus kepada orang yang ditujunya, tentunya jemaat di Roma atau orang-orang percaya yang ada di Roma. Di mana dalam ayat 22 kita bisa melihat betapa gambaran yang begitu luar biasa, bisa dikatakan juga ucapan syukur yang bisa kita lihat dari Rasul Paulus. Di ayat 22 kita lihat, "Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah." Di sini Rasul Paulus meyakini dan mempercayai bahwa jemaat yang dia layani sudah hidup di dalam kebenaran atau sudah dimerdekakan, atau dengan kata lain sudah hidup dengan lahir baru, mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan sudah lepas dari kuasa dosa, yang mana sebelumnya kehidupan setiap orang, khususnya orang-orang ini, dikuasai oleh pengaruh dosa. Namun Rasul Paulus bersyukur karena jemaat di Roma pada akhirnya sudah menyerahkan diri mereka ke tangan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan akhirnya mereka tidak lagi hidup di bawah pengaruh kuasa dosa. Memang kita mengetahui kita sebagai manusia, jikalau kita mau flashback ke masa yang belakang, ketika Adam jatuh ke dalam dosa akibat dari pemberontakan atau pelanggaran yang dia lakukan, akhirnya membuat Adam dan keturunannya jatuh di dalam dosa, dan itu diwariskan terus menerus ke semua keturunannya sampai ke kita saat ini, sehingga memang benar kalau dikatakan semua orang telah berbuat dosa. Dosa warisan itu diwariskan kepada kita semua, sehingga kita akhirnya menjadi manusia yang berdosa, kehilangan kemuliaan Allah, dan kecenderungan manusia hidup di bawah kuasa
pengaruh dosa, sehingga setiap sesuatu hal yang dilakukan selalu melenceng dari kehendak Tuhan. Sementara dalam firman Tuhan dikatakan, jikalau orang yang hidup di dalam dosa akan mendapatkan kekekalan, tetapi kekekalan di dalam maut, yang artinya akan dihukum selama-lamanya di dalam masa penghukuman. Tetapi luar biasanya, Allah tidak ingin membiarkan setiap manusia, setiap orang, setiap kita masuk di dalam penghukuman tersebut. Tidak mau melihat orang di bawah kuasa dosa. Itu sebabnya Allah memberikan karunia-Nya yang begitu besar melalui Yesus Kristus, menebus kita dari kuasa dosa, yang mana sebelumnya kita ketahui bahwa kita selalu hidup di bawah pengaruh kuasa dosa. Di sini kita lihat kembali lagi ke ayatnya ke-22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ketika kita menyerahkan hidup kita dan mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka kita tidak lagi menjadi hamba dari dosa, melainkan kita menjadi hamba Allah. Tuhanlah yang menjadi Tuhan kita dan kitalah menjadi hambanya. Dan ketika kita hidup di dalam kasih karunia Allah, maka kita akan hidup sesuai dengan pertumbuhan kasih karunia yang ada di dalam diri kita. Kita akan belajar hidup kudus, dan ini akan kita praktekkan terus di dalam hidup kita, sehingga kita mendapatkan kesudahannya, yaitu kehidupan yang kekal. Seperti tema yang kita pelajari pada siang hari ini adalah kuasa yang memerdekakan. Memang berbicara mengenai kemerdekaan, kita memang selalu teringat dengan yang namanya kemerdekaan negara kita, negara Republik Indonesia. Apalagi kita sekarang berada di bulan-bulan Agustus, di mana kita mengetahui di bulan Agustus, tepatnya tanggal 17 Agustus, semua bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaan Republik, hari kemerdekaan negara kita. Kita mengetahui pada sebelumnya negara kita ini sebelum merdeka berada di bayang-bayang kuasa para penjajah. Negara kita dikuasai oleh para penjajah. Mereka menjadi tuannya dan kita selalu diperintahkan, dihukum, dikuasai. Segala sesuatu yang dilakukan oleh bangsa Indonesia harus sesuai dengan perintah dari atasannya, yaitu para penjajah. Tetapi kita bersyukur, genap di tanggal 17 Agustus tahun 1945, akhirnya negara kita merdeka. Artinya adalah negara kita bebas, tidak lagi di bawah pengaruh kuasa para penjajah. Negara kita bisa berdiri dengan sendirinya, menjalankan kesejahteraannya dengan sendirinya. Itulah gambaran yang memang cukup membuat kita merasa mengalami sukacita dengan kemerdekaan yang dialami oleh bangsa kita, tentunya oleh kita sendiri ya, kita karena kita warga negara Indonesia. Tetapi jikalau kita mau sandingkan dengan kehidupan kita, berbicara mengenai kemerdekaan, apakah hidup kita sudah merdeka atau belum? Apakah hidup kita sudah bebas dari kuasa si jahat atau belum? Ataukah kita masih terus-terus menjalani hidup ini sesuai dengan bisikan kuasa si jahat tersebut atau tidak? Nah, firman Tuhan kali ini mengajarkan kita, yaitu mengenai kuasa yang begitu luar biasa yang disediakan oleh Tuhan untuk melepaskan kita dari kuasa si jahat, untuk memerdekakan kita dari kehidupan yang dulu kepada kehidupan yang sekarang, yaitu kelahiran baru, untuk hidup dengan mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita masing-masing, seperti yang tertulis di ayat ke-22 ini. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah,
kamu beroleh buah. Ketika kita sudah hidup di dalam kemerdekaan, yang dimana kemerdekaan itu berasal dari Tuhan, dari Yesus Kristus, dari kuasa Allah. Ketika kita mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita lepas dari kuasa dosa. Bukan dosa lagi yang berkuasa di dalam hidup kita, melainkan Allah lah yang berkuasa di dalam hidup kita. Dan jikalau Allah berkuasa dalam hidup kita, maka tidak ada yang bisa mengalahkan, maka tidak ada yang bisa menandingkan, karena kita percaya dan kita meyakini bahwa Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, khususnya kehidupan kita. Itulah sebabnya pentingnya, bukan saja kita penting memperingati hari kemerdekaan negara kita 17 Agustus tahun 1945, tapi ada satu hal yang lebih penting yang perlu kita ingat di dalam diri kita. Apakah kita sudah merdeka, lahir baru, sudah mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita? Apakah kita sudah hidup di dalam kuasa Allah atau belum? Ini adalah sebuah tantangan yang luar biasa yang bisa kita renungkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Di mana di momen 17 Agustus memperingati hari kemerdekaan, biarlah kita juga ditegur, diingatkan bahwa kita juga harus memerdekakan diri kita dengan mengikut Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Karena apa? Karena ketika kita hidup di dalam kemerdekaan yang disediakan oleh Allah melalui Yesus Kristus, firman Tuhan menjelaskan bahwa ada suatu hal yang dijaminkan di dalam kehidupan kita, yaitu kehidupan kekal bersama-sama dengan Allah Bapa di surga. Kita tidak akan lagi mengalami ketakutan, kita tidak akan lagi mengalami kesakitan, kita tidak akan lagi mengalami kehancuran. Yang kita alami hanyalah sukacita dan ucapan syukur, hidup bersama-sama dengan Allah Bapa di surga. Kita lanjut ke ayatnya yang 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada jalan lain yang dapat membuat kita bisa terlepas dari belenggu dosa. Jikalau kita beranggapan bahwa diri kita mampu, bahwa diri kita kuat, kita punya material, kita punya uang banyak, dan itu bisa membuat kita terlepas dari belenggu dosa, itu semua salah. Karena apapun yang kita punya di muka bumi ini, di dunia ini, tidak ada yang bisa menjamin untuk bisa kita lepas dari kuasa dosa. Hanya Kristus Yesuslah yang bisa menjadi jalan pendamai orang berdosa untuk datang di hadapan tahta Allah, bersama-sama bertemu dengan Bapa kita di surga. Itulah sebabnya mengapa ayat ini menjelaskan bahwa kemerdekaan yang sesungguhnya, bahwa kemerdekaan sejati yang diterima oleh setiap orang yang berdosa adalah dengan mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kuasa Allah akan hadir dalam diri kita. Dan jikalau kuasa Allah hadir dalam diri kita, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kuasa Allah tersebut. Karena kita percaya bahwa kuasa Allah lah yang berkuasa penuh dan yang paling hebat di muka bumi ini. Sebab upah dosa ialah maut. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, jikalau kita membiarkan diri kita berada di bawah pengaruh dosa, maka ujung dari perbuatan tersebut akan membuatkan kita dihadapkan dengan maut, kekekalan. Artinya adalah penghukuman, di mana orang-orang berdosa akan dihukum selama-lamanya, mengalami kesakitan yang begitu luar biasa. Tetapi jikalau kita mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka kita akan mendapatkan sukacita yang luar biasa, keindahan yang luar biasa, kemanisan yang luar biasa, yaitu kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Allah Bapa. Kita bersyukur untuk firman Tuhan pada siang hari ini yang mengingatkan mengenai sebuah kemerdekaan, yang mana kita ketahui kemerdekaan ini berasal dari Allah,
yang disediakan bagi setiap orang melalui Yesus Kristus. Kita juga bersyukur untuk penebusan Yesus Kristus ribuan tahun yang silam, di mana Kristus disalibkan sebagai jaminan atau jalan pendamai untuk orang-orang berdosa dapat bertemu dengan Allah. Kita hanya cukup meresponi peristiwa tersebut, mengimaninya dalam diri kita masing-masing, dalam hati kita masing-masing, maka kita akan mendapatkan kemerdekaan yang sesungguhnya. Kita terlepas dari kuasa dosa. Kita dimerdekakan karena kuasa Allah ada di dalam diri kita. Kita bersyukur untuk firman Tuhan pada siang hari ini, dan kita juga akan merayakan 17 Agustus mengenai hari kemerdekaan. Sebentar lagi seluruh masyarakat Indonesia akan memperingati hari kemerdekaan dan akan mensyukuri kemerdekaan ini. Tetapi yang paling penting adalah kita juga harus mengingat kemerdekaan dalam diri kita masing-masing. Apakah kita sudah merdeka atau belum? Apakah kita sudah terlepas dari kuasa dosa atau belum? Apakah kita sudah lahir baru atau belum? Biarlah firman Tuhan kali ini mengingatkan kita, mengajarkan kita, dan ini menjadi perenungan dalam diri kita, supaya kita bisa merdeka di dalam kuasa Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada siang hari ini, kiranya memberkati kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita tutup dalam doa. Kembali Tuhan, kami ucap syukur, kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan, boleh kami pelajari pada siang hari ini mengenai kemerdekaan yang boleh dialami oleh setiap orang, yaitu ketika orang berdosa menyerahkan dirinya di hadapan-Mu, menerima Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka orang tersebut akan merdeka dan terlepas dari kuasa dosa. Biarlah firman Tuhan hari ini memperingati kami, meneguhkan kami agar masing-masing dari kami mau menyerahkan dirinya untuk mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, yang mana dalam minggu-minggu dekat ini akan memperingati hari kemerdekaan. Biarlah bangsa Indonesia bisa memperingati hari kemerdekaan penuh dengan sukacita, lepas dari segala beban. Biarlah Tuhan yang terus menyertai bangsa kami, menolong bangsa kami, mensejahterakan bangsa kami. Biarlah juga Tuhan yang selalu ikut serta dalam pergumulan yang sedang dialami oleh bangsa kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang singkat yang Kau berikan untuk kami boleh belajar firman Tuhan pada siang hari ini. Kami selalu mengucap syukur ya Bapa. Biarlah Engkau selalu menyertai hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.